absen dulu ya. Agni, Agnes, Adik, Arya Walu, Berta Nazara, Delvi Kamilzai, Devita, Inani Diawa, Farel, Hazaro, Alfa, Helena Lesari, Juli Putra, Mas Rawati Nazara, Misadia Marevo, Tafiana Milman, Selina Gea, Dinia Gea, Sadega, Fikari Suhagu, Victor Cian Gea, Willy, Yolanda Zai. Satu apa, satu Sandia. Oke. Rapikan mejanya sama Mbak Bumi. Pak ada yang di belakang coba bisa. Sudah ada. Baik. Sekarang kita masuk pada kita menerapkan menanamkan rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu nasional yang dipimpin di Raja Kumari. Oke, silakan. Berdiri sini. Berkibarlah bendera, tiga, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, mungkin kemarin siapa yang tahu materi kita yang sudah kita pelajari kemarin? Saya pasti ingat kita pelajari dan kita kemarin apa? Tentang apa kemarin? Hah? Tentang daripada munculnya paham-paham baru di Asia dan Afrika. Siapa yang bisa menjelaskan apa saja yang merupakan daripada paham-paham baru itu yang muncul di Asia Afrika? Siapa yang bisa menyebutkan? Ada? Bisa? Salah satunya di situ ada nasionalisme, apa lagi? Liberalisme, apa lagi? Sosialisme, apa lagi? Dan yang terakhir itu patriotisme. Kalau ibu tanya apa itu tentang daripada liberalisme, siapa yang bisa? Oke, silakan pilih. Liberalisme adalah merupakan paham yang menghendaki adanya kebebasan individu pada kehidupan politik, agama, dan ekonomi. Oke, bagus sekali Juli. Siapa lagi yang bisa menjelaskan bagi kita apa itu pengertian daripada nasionalisme? Oke, silakan Agni. Yaitu nasionalisme adalah perasaan cinta terhadap tanah air bangsa yang ditimbulkan oleh perasaan tradisi yang berkaitan dengan sejarah agama, bahasa, kebudayaan, pemerintah. Oke, bagus sekali. Siapa lagi yang bisa menjelaskan bagi kita apa itu
diskusikan apa aja? Pan-Islamisme adalah paham yang berkeinginan untuk mempersatukan seluruh umat Islam. Oke, bagus sekali. Siapa yang menjelaskan tentang demokrasi sudah kita pelajari kemarin ini? Sudah kan? Tentang demokrasi itu apa? Siapa yang bisa tentang demokrasi? Apa artinya? Yaitu dapat diartikan sebagai suatu paham yang mengakui hak segenap rakyat dalam pemerintah. Oke, bagus sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daripada yaitu perkembangan daripada gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita tentang daripada perkembangan nasionalisme di Asia Afrika, yang pertama yaitu siswa mampu menganalisis yaitu tentang perkembangan nasionalisme di Asia Afrika. Yang kita akan belajar. Kemudian kalian mampu menganalisis perkembangan daripada gerakan nasionalisme di Cina, India, Turki, dan juga Mesir, dan juga ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menyajikan hasil analisisnya nanti. Kalau misalnya kita akan berdiskusi nanti itu, kalian bisa menyajikan itu tentang daripada bagaimana perkembangan gerakan nasionalisme yang ada di Cina, bagaimana perkembangan nasionalisme yang ada di Indonesia, bagaimana perkembangan nasionalisme yang ada di Turki dan juga yang ada di Mesir. Kemudian ada beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena apa? Karena penjajahan bangsa Barat yang menimbulkan daripada penderitaan dan juga kesengsaraan itu munculnya daripada paham daripada nasionalisme di Asia dan Afrika. Yang kedua, adanya kenangan di mana kejayaan di masa lampau itu mereka sudah tahu bahwa mereka tidak ada tekanan di bawah impian daripada bangsa Barat pada masa itu. Seperti apa? Seperti daripada kejayaan khususnya di Indonesia ya, kejayaan masa zaman daripada Majapahit dan juga Sriwijaya. Sudah kita pelajari itu waktu kita pelajari tentang maksudnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Kemudian yang ketiga, adanya munculnya kaum intelektual yang sudah belajar tentang paham nasionalisme. Kemudian mereka akan belajar tentang dan membangkitkan daripada nasionalisme daripada bangsa Indonesia. Sehingga muncul nantinya adalah kaum intelektual seperti Indonesia, seperti siapa itu tokoh-tokoh nasionalisme yang kamu tahu, tokoh-tokoh nasionalisme yang kamu tahu tentang Indonesia. Ketika bangsa Belanda menjajah Indonesia, salah satunya tokoh nasionalisme itu siapa? Siapa? Insinyur Soekarno. Kemudian siapa lagi? Muhammad Hatta. Siapa lagi? Ya, apa lagi? Siapa lagi? Sudah kalian pelajari itu di sejarah Indonesia kan? Sudah. Oke. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 sehingga mendorong bangsa-bangsa Asia dan Afrika bangkit untuk melawan penjajahan bangsa Barat. Itu yang merupakan daripada timbulnya nasionalisme ini di Asia dan Afrika. Kemudian ada beberapa daripada contoh-contoh daripada pertemuan orang-orang yang bangkit daripada nasionalismenya. Kemudian yang ketiga yaitu yang pertama itu nasionalisme Cina. Kemarin kita sudah belajar tentang daripada revolusi Cina, sudah kan? Sudah. Kita sudah belajar tentang revolusi Cina kemarin. Yang pertama di sini ada nasionalisme Cina. Ada beberapa latar belakang timbulnya nasionalisme Cina ini. Yang pertama yaitu lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu. Kalau saya tanya dinasti Manchu ini dari mana? Dari Manchuria. Kemudian yang kedua, adanya pemerintahan Manchu yang dianggap dan tidak berperan juga dalam menjalani daripada pemerintahannya di Cina pada masa itu. Kemudian yang ketiga, adanya korupsi dan pemberontakan yang merajalela terutama di kalangan istana Manchu. Yang ketiga, yang keempat adalah kekalahan Cina dalam perang Cina dan juga Jepang. Kemudian yang terakhir yaitu munculnya kaum
intelektual Cina. Salah satunya siapa namanya? Oke. Ini gambar daripada Sun Yat-sen. Kemudian ada ajaran daripada Sun Yat-sen ini dalam mengembangkan nasionalismenya. Yang pertama ada 3 asas kerakyatannya. Yang pertama ada kebangsaan, kemudian yang kedua ada kerakyatan, kemudian ada kesejahteraan. Kemudian ini juga adalah orang yang menjadi nanti tokoh nasionalisme lainnya selain daripada Dr. Sun Yat-sen, yaitu Chiang Kai-shek. Kemudian sekarang kita masuk pada nasionalisme India. Ada beberapa latar belakang di mana munculnya nasionalisme India. Yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajahan Inggris, di mana Inggris ini dibawa tekanan dari India ini dibawa tekanan daripada Inggris, atau Inggris yang menjajah daripada India. Kemudian yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia. Kemudian pertentangan kebudayaan Inggris dengan India. Kemudian satu lagi, kemudian masuknya paham-paham baru di India seperti nasionalisme, kemudian liberalisme, kemudian paham demokrasi dan lain sebagainya. Kemudian ada tokoh daripada nasionalisme India pada masa itu, salah satunya tokohnya yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini adalah tokoh nasionalisme selain daripada orang-orang daripada India menang untuk mengusir daripada penjajahan Inggris yang ada di India. Nah, ada beberapa gerakan Mahatma Gandhi atau ajaran Mahatma Gandhi untuk menentang daripada penjajahan yang ada di India, khususnya dulu yang ada di Inggris. Yang pertama yaitu ahimsa. Ahimsa ini artinya adalah anti kekerasan, melarang daripada untuk membunuh orang. Kemudian yang kedua adalah yaitu satyagraha. Ini berarti tidak bekerja sama dengan penjajah atau kolonial pada masa itu. Kemudian yang ketiga yaitu kartal. Kartal ini artinya adalah bekerja. Mereka tidak mau bekerja, mereka mau dalam pekerjaan. Kemudian yang terakhir ada swadesi, hidup dengan usaha sendiri atau menggunakan daripada produksi negeri sendiri, tidak mau menggunakan daripada produk orang bangsa lain atau bangsa asing. Itu yang digunakan atau yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi untuk bisa menaklukkan atau untuk bisa melawan daripada penjajah yang ada di India pada masa itu. Kemudian ada nasionalisme Turki. Nasionalisme Turki ini adalah beberapa latar belakang. Yang pertama, kekuasaan Turki Utsmani yang semakin merosot. Yang kedua, adanya pengaruh daripada revolusi Prancis dengan semboyan yaitu Liberté, Égalité dan Fraternité. Kemudian yaitu timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern, sehingga nanti muncul orang-orang seperti daripada siapa? Kemal Pasha, kemudian Mir Pasha, kemudian Pasha dan Yasir Pasha. Itu tokoh-tokoh nasionalisme yang ada di Turki. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kegiatan bangsa Barat yang semakin gencar untuk merebutkan daerah-daerah Inggris, Turki, dan siap untuk menunjukkan daripada Turki. Ini tentang daripada Turki. Kemudian ini tokoh-tokoh daripada Turki, ada Kemal Pasha. Kemudian ada ini orangnya Rakyat Pasha, kemudian Kemal Pasha dan Ismail Pasha. Kemudian ada Sultan Abdul Majid II ini tentang daripada orang-orang yang yang menggerakkan nasionalisme yang ada di Turki. Kemudian yang terakhir yaitu nasionalisme Mesir. Latar belakang daripada timbulnya nasionalisme Mesir, salah satunya adalah adanya gerakan Wahhabi yang ada di Mesir. Kemudian adanya pengaruh juga revolusi Prancis.
bagi Mesir, kemudian adanya munculnya kaum intelektual yang berpaham moderan, kemudian adanya gerakan Pan Arab yang dirintis oleh Amerika Arab yang menganjurkan persatuan seluruh bangsa Arab dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Pokoknya mereka itu seperti bangsa Indonesia juga mau terlepas dari bangsa jajahan seperti daripada Belanda, kemudian Jepang, dan kemudian ada orang-orang tokoh daripada Mesir ini, ada Sa'd Pasha, kemudian ada Ismail Pasha, dan lagi ada Arabia Pasha. Ini adalah orang-orang yang menggunakan nasionalisme yang ada di Mesir. Sampai di sini ada pertanyaan tentang daripada perkembangan nasionalisme yang ada di Afrika dan Asia. Ada? Baik. Kalau tidak ada, sekarang kita masuk pada ada tugas untuk dikerjakan di LKPD tentang daripada perkembangan nasionalisme di Asia Afrika ini. Nanti di sini tulis namanya, kemudian ada tugasnya di sini cari permasalahan yang ada di berbagai perkembangan nasionalisme di Asia Afrika ini nanti. Ya. Kemudian sebelum itu nanti Ibu akan menampilkan tentang daripada video. Nanti di situ bisa dicari dan juga bisa dicari melalui di sini nanti dan juga bisa dicari melalui internet. Oke ya? Oke. Sekarang kita bagi kelompok dulu sebelum kita menanyakan tentang daripada LKPD atau mengerjakan tugas melalui LKPD. Kita sepakat dulu melalui hitungan atau melalui daripada absen. Hitungan saja ya. Seperti kemarin. Ya, seperti kemarin aja. Oke, mulai dari sana apa dari sini? Dari sana, mulai dari sana. Oke, 1, 3, 4, 2, 2. Oke, kita sekarang bagi kelompok dulu. Kelompok buat kelompok diskusinya.
situ tentang daripada video tentang perkembangan nasionalisme yang ada di Afrika dan di Asia dan Afrika. Begitu Ibu akan kembalikan tentang daripada tugas yang ada di LKPD ini. Kamu bisa nanti mengerjakannya melalui, sudah saya tadi bilang bahwa melalui daripada video dan juga PowerPoint yang Ibu sudah tayangkan dan juga melalui daripada internet. Karena itu kemarin sudah bilang sama kalian untuk membawa HP dan juga buka, ya kan? Oke, sekarang saya bagikan PPT-nya. Kita sepakat apa namanya untuk menyelesaikan tugas ini kita beri berapa menit? Bagaimana kelompok satu bisa dicari, bisa dapat? Bisa. Kelompok dua? Bisa. Bagaimana kelompok tiga? Kelompok empat? Bisa. Tentang daripada tugas ini masih ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Bagusan.
Gimana kelompok 4 sudah? Bisa? Sudah? 2 menit lagi, 2 menit lagi. Baik, Ibu rasa sudah cukup untuk diskusinya. Oke ya? Sudah cukup ya? Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan dengan hasil diskusi. Baik, kelompok 1 silakan. Yang menjadi tugas kami di kelompok 1 yaitu analisis faktor-faktor yang membelakangi timbulnya nasionalisme Asia dan Afrika dan nasionalisme Cina. Faktor yang melatar belakangi timbulnya nasionalisme Asia dan Afrika adalah ada 4, yaitu 1. Menjajah bangsa Barat yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. 2. Kenangan kejayaan masa lampau sebagai negara yang penuh mengalami kejayaan seperti Indonesia masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. 3. Munculnya kaum intelektual yang kemudian menjadi penggerak dan pemimpin penggerakan nasional. Yang keempat, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang mendorong bangsa-bangsa Asia dan Afrika bangkit untuk melawan penjajahan bangsa Barat. 2. Nasionalisme Cina. Latar belakang timbulnya nasionalisme ada 5, yaitu 1. Lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu. 2. Atau 3. Asas kerakyatan, yaitu 1. Kebangsaan, 2. Kerakyatan, 3. Kesejahteraan. Partai Kuomintang atau komunis, tokohnya Mao Tse-tung. Solusinya, cita-cita Sun Yat-sen adalah pembebasan Cina dari penderitaan dinasti Manchu yang menyebabkan rakyat Cina menderita. Keterkaitannya masa kini. Perkembangan nasionalisme Cina mendorong revolusi Cina tahun 1911. Maksudnya ide-ide, paham-paham dan pikiran Barat yang liberal di bawah Sun Yat-sen menjadikan Cina bangsa merdeka dengan penderitaan pusat yang demokratis, kehidupan layak serta sejajar dengan bangsa lain di dunia. Baik, segitu saja dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman, silakan. Ada kelompok 2? Ada. Silakan.
Menjelaskan latar belakang ilmunya dan segala suci. Nomor 2. Nomor 3. Yaitu siapa tokoh partai buruh Bintang Nasional? Pertanyaan kami yaitu siapa tokoh partai buruh Cantang atau komunis? Baik, kami akan mendiskusikan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Berikan kami 1 sampai 5 menit untuk menjelaskan yang terjawab. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan latar belakang timbulnya nasionalisme Cina. Tentu saja jawabannya yaitu 1. Lenyapnya kepercayaan warga Cina terhadap dinasti Manchu. 2. Adanya pemerintahan Manchu yang dianggap kolon. 3. Adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela terutama di kalangan istana Manchu. 4. Kekalahan Cina dalam perang Cina-Jepang. Dan yang terakhir munculnya kaum intelektual Cina, salah satunya adalah Sun Yat-sen. Bagaimana Baik, kami akan menjawab. Apa saja siapa tokoh partai Bintang Nasional itu? Dr. Sun Yat-sen dan Chia Kai-shek. Bagaimana solusi? baik, jawabannya kami berikan Jawabannya itu tokohnya partai komunis Jepang adalah tokoh komunis yaitu Mao Tse-tung. Baik, yang menjadi kesimpulannya di sini yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya nasionalisme Asia dan Afrika adalah 1. Penjajahan bangsa Barat yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. 2. Kemenangan kejayaan masa lampau sebagai negara yang pernah mengalami kejayaan seperti Indonesia masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. C. Munculnya kaum intelektual yang kemudian menjadi penggerak dan pemimpin pergerakan nasional. D. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang mendorong bangsa-bangsa Asia dan Afrika bangkit untuk melawan penjajahan bangsa Barat. Yang menjadi latar belakang timbulnya nasionalisme Cina. 1. Lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu. Adanya pemerintahan Manchu yang dianggap kolot. Adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela terutama di kalangan istana Manchu. Kekalahan Cina dalam perang Cina-Jepang. Dan yang terakhir munculnya kaum intelektual Cina, salah satunya adalah Sun Yat-sen. Baik, demikian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumi. Kami akan mengakhiri salam dan bahasa kita dalam
kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu terimalah salam kami dalam bahasa daerah Tetangga Siau. Nah, kali ini menjadi pembahasan kami itu tentang analisis dunia nasionalisme di India. Ada 5 latar belakang timbulnya nasionalisme di India. Yang pertama itu penderitaan rakyat akibat penjajahan Inggris. Yang kedua itu kemenangan Jepang atas Rusia. Yang ketiga itu pertentangan kebudayaan Inggris dengan India. Yang keempat itu munculnya kaum terpelajar. Dan yang terakhir itu masuknya paham-paham baru di India. Adapun tokoh-tokoh nasionalisme India terbagi menjadi 6. Yang pertama itu Mahatma Gandhi, kedua Pandit Jawaharlal, yang ketiga Bal Getila, yang keempat Muhammad Ali Jinnah, yang kelima Liquid Ali Khan, yang keenam Iskandar Mirza. Gerakan atau ajaran Mahatma Gandhi untuk menentang penjajahan dunia ada beberapa bagian. Yang pertama itu ahimsa atau anti kekerasan. Anti kekerasan yang dimaksud itu melarang seseorang untuk membunuh satu sama yang lain, tidak mau mempedulikan suasana. Yang keempat itu swadesi atau hidup dengan usaha sendiri. Yang dimaksud dengan hidup dengan usaha sendiri itu menggunakan produk sendiri atau bangsa sendiri. Adapun solusinya itu karena tidak ingin terus-menerus berada di bawah penyiksaan Inggris, rakyat India sadar untuk melakukan gerakan nasionalisme agar terbebas dari jeratan bangsa penjajah. Adapun keterkaitannya dengan masa kini yaitu dengan adanya pergerakan nasionalisme di India, maka mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris dan terbebas dari belenggu penjajahan. Sama dengan kita di Indonesia sekarang ini yang tidak ada penjajahan, tetapi penjajahan kita sekarang ini adalah kemalasan kita untuk belajar. Jadi kemalasan kita untuk belajar itu contohnya seorang siswa itu malas untuk belajar, tidak mempedulikan waktu, akan tetapi belajar itu untuk kegunaannya di masa depan. Baik, demikian bila ada pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4 dipersilakan. Kepada kelompok 1 dicatat. Kepada kelompok 1. Jelaskan latar belakang timbulnya nasionalisme di India. Sekali lagi, jelaskan latar belakang timbulnya nasionalisme di India. Kepada kelompok 3. Baik, kami akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, siapa saja kan tokoh nasionalisme di India? Kelompok 4. Jadi pertanyaannya itu apa saja ajaran atau gerakan Mahatma Gandhi untuk menentang penjajahan di India? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Berikan 1-2 menit untuk diskusikan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang menjadi pertanyaannya tadi, yaitu jelaskan latar belakang timbulnya nasionalisme India. Latar belakang nasionalisme India ini ada pertentangan kebudayaan Inggris dan dengan India. Yang keempat, munculnya kaum terpelajar. Yang kelima, masuknya paham-paham baru di India. Jadi bagaimana kelompok 1? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu siapa saja tokoh nasionalisme di India. 1. Tokoh nasionalisme di India yaitu Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Bal Getila, Muhammad Ali Jinnah, Liquid Ali Khan, Iskandar Mirza. Bagaimana kelompok ini? Baik, jawabannya kami terima. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Pertanyaannya itu,
Rusia. 3. Pertentangan kebudayaan Inggris dengan India. 4. Munculnya peradat. 5. Masuknya kaum baru di India. Gerakan atau ajaran Mahatma Gandhi untuk menentang penjajahan di India ada 4, yaitu ahimsa, anti kekerasan, satyagraha, tidak bekerja dengan penjajahan, 3. harta mau bekerja, swadesi, hidup dengan usaha sendiri. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Dan terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan yang telah kelompok berikan. Dan jika ada kesalahan dalam menyampaikan kelompok kami sangat minta maaf. Kembali menyapa kita semua. Yahoo! Kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum latar belakang timbulnya nasionalisme Turki terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tidak ada sultan yang kuat, kedua terdapat perpecahan dalam hubungan sultan, ketiga tentara Janisari yang semula mendukung kerajaan dan akhirnya memberontak, keempat banyak wilayah Turki yang memisahkan diri. Tokoh nasionalis Turki yaitu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Sultan Abdul Majid kedua, tokoh yang kedua yaitu Refat Pasha, tokoh yang ketiga Mustafa Kemal Pasha, tokoh yang keempat Ismet Pasha. Solusinya yaitu dengan pergerakan nasionalisme Turki mendorong timbulnya semangat nasionalisme Turki terutama di kalangan tokoh-tokoh muda untuk mengadakan pembaruan di segala bidang. Tepat pada tanggal 29 Oktober 1923 secara resmi diumumkan proklamasi kemerdekaan Turki. Keterkaitannya di masa kini yaitu kemerdekaan setiap bangsa atau negara merupakan hak dan kewajiban mendapatkannya supaya kita nyaman berkarya dan berbangsa dan negara. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 4 dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 1 untuk sebelum berbicara jelaskan bagaimana latar belakang hidupnya nasionalisme di apa saja latar belakang nasionalisme di Turki? Baik, kelompok 2. Baik, yang menjadi pertanyaan kami yaitu siapa saja tokoh nasionalisme di Turki? Baik, kami dari kelompok 4 memberikan pertanyaan, yaitu siapa Presiden Republik Turki yang dilantik pada tanggal 29 Oktober 1920. Baik, terima kasih atas jawab pertanyaannya. Berikan kami waktu 1 sampai 3 menit. Waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mendiskusikan dari pertanyaan yang sudah diberikan kelompok. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok pertama yang dimana pertanyaannya apa saja latar belakang timbulnya nasionalisme Turki. Ada 4 latar belakang timbulnya nasionalisme Turki. Yang pertama yaitu tidak ada sultan yang kuat. Kedua, terdapat perpecahan dalam lingkungan istana. Yang ketiga,
tentara Janisari yang semula mendukung kerajaan akhirnya memberontak, dan terakhir keempat, banyak wilayah Turki yang memisahkan diri. Bagaimana dengan kelompok 1? Maka baik jawabannya C dan Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang dimana pertanyaannya siapa saja tokoh nasionalisme Turki, yaitu yang pertama Sultan Abdul Majid, yang kedua Refet Pasha, yang ketiga Mustafa Kemal Pasha, dan yang terakhir Ismet Pasha. Bagaimana? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat-sangat memuaskan kami ini. Pertanyaan itu siapa Presiden Republik Turki? Jawabannya itu Mustafa Kemal Pasha. Bagaimana kelompok 4? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, karena hasil diskusi dan pada telah selesai, ada pun yang menjadi kesimpulan dari penjelasan kami tersebut yaitu yang menjadi kesimpulan yaitu latar belakang timbulnya nasionalisme Turki berbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Tidak ada sebutan yang kuat. 2. Terdapat perpecahan dalam lingkungan istana. 3. Tentara Janisari yang semula mendukung kerajaan akhirnya memberontak. Dan 4. Banyak wilayah Turki yang memisahkan diri. Tokoh nasionalisme Turki yaitu Sultan Abdul Majid II, Refet Pasha, Mustafa Kemal Pasha, dan Ismet Pasha. Baik, demikian hasil presentasi hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Semoga hadirin terima sampai dan kita yang Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 4. Pertama-tama, semoga salam kami dalam bahasa daerah kita yang baik kami yaitu munculnya nasionalisme Mesir. Pertama, latar belakang timbulnya nasionalisme Mesir yaitu 1. Adanya gerakan Maghribi. 2. Adanya pengaruh revolusi Perancis. 3. Munculnya kaum intelektual yang berpaham modern. 4. Adanya gerakan Pan Arab yang dipimpin oleh Amir Chetin Aslan yang mengajukan kesatuan semua bangsa Arab dengan tujuan mencapai kemerdekaan bangsa. Yang kedua, tokoh nasionalisme Mesir yaitu Ustaz Zadul Pasha, Khedive Ismail Pasha, Arani Pasha, Gamal Abdul Nasser. Adapun menjadi solusi dari maksud kami yaitu karena tidak ingin terus-menerus berada di bawah penyiksaan Inggris, rakyat Mesir sadar untuk melakukan gerakan nasionalisme agar terbebas dari jeratan bangsa penjajah. Adapun keterkaitannya masa kini yaitu dengan adanya pergerakan nasionalisme di Mesir, maka mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris dan terbatas dari belenggu penjajahan. Sama dengan kita di Indonesia sekarang ini yang tidak dalam penjajahan, tetapi yang menjajah kita sekarang ini adalah kemalasan dan kebodohan kita.
Untuk itu, mari kita tingkatkan cara belajar kita ke depan supaya kita bebas dari kebodohan. Baik, dari pembahasan kali ini ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Dari kelompok 1. Baik. Pertanyaan kami jelaskan bagaimana latar belakang timbulnya nasionalisme Mesir. Kemudian disebutkan itu siapakah tokoh nasionalisme Mesir? Baik, yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 3 yaitu siapakah tokoh nasionalisme Mesir? Baik, terima kasih atas seluruh pertanyaannya. Berikan kami 1 sampai 5 menit menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu jelaskan bagaimana latar belakang timbulnya nasionalisme Mesir. Jawaban kami yaitu latar belakang timbulnya nasionalisme Mesir ada 4 yaitu 1. Adanya gerakan Wahabi, 2. Adanya pengaruh revolusi Prancis, 3. Munculnya kaum intelektual yang berpaham modern, 4. Adanya gerakan Pan-Arab yang dirintis oleh Amir Jatif Arslan yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Bagaimana dengan konteks? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, ada pertanyaan dari Jokowi yaitu siapakah tokoh nasionalisme Mesir? Tokoh nasionalisme Mesir yaitu Saad Zakul Pasha, Khalifa Ismail Pasha, Amin Pasha, Gamal Abdul Nasir. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu siapa presiden Mesir pada tahun 1956? Presiden Mesir pada tahun 1956 yaitu Presiden Gamal Abdul Nasser. Bagaimana dengan kelompok 3? Ya, terima kasih atas jawabannya sangat memuaskan. Baik, ada kesimpulan dari pembahasan kami yaitu nasionalisme Mesir tentang latar belakang timbulnya nasionalisme Mesir ada 4 yaitu adanya gerakan Wahabi, 2. Adanya pengaruh revolusi Prancis, 3. Munculnya kaum intelektual yang berpaham modern, 4. Adanya gerakan Pan-Arab yang dirintis oleh Amir Jatif Arslan yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya, dan tokoh nasionalisme Mesir yaitu Saad Zakul Pasha, Khalifa Ismail Pasha, Amin Pasha, Gamal Abdul Nasir. Baik, demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dari PPS kami mohon dimaklumi. Kami kembali menyapa kita semua yang tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 telah mempresentasikan tentang daripada hasil diskusinya hari ini. Jadi yang merasa yang lebih aktif dalam kelompok ini pada mata pelajaran kita hari ini adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan tentang daripada hasil diskusi atau materi kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Yang menjadi materi kita pada hari ini yaitu pergerakan nasionalisme di Asia dan Afrika. Faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya nasionalisme
Asia dan Afrika adalah satu, penjajahan bangsa Barat yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Kedua, kenangan kejayaan masa lampau sebagai negara yang pernah mengalami kejayaan seperti Indonesia masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Ketiga, munculnya kaum intelektual yang kemudian menjadi penggerak dan memimpin penggerak nasional. Keempat, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang mendorong bangsa-bangsa Asia dan Afrika bangkit untuk melawan penjajahan bangsa Barat. Bagian 1, nasionalisme Cina. Latar belakang nasionalisme Cina yaitu lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti maju. Kedua, adanya pemerintahan maju yang dianggap kolot. Adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela terutama di kalangan istana maju. Bagian 4, kekalahan Cina dalam perang Cina-Jepang. Kelima, munculnya kaum intelektual Cina, salah satunya adalah Sun Yat-sen. Partai Kuomintang nasionalisme, tokohnya yaitu Dr. Sun Yat-sen dan Chiang Kai-shek. Ajaran dari Sun Yat-sen yaitu San Mincu, tiga asas kerakyatan yaitu Min Tesen atau kebangsaan, kedua Min Setsu atau kerakyatan, ketiga Min Seng atau kesejahteraan. Nasionalisme India yang melatar belakangi nasionalisme India ini yaitu pemerintahan rakyat akibat penjajahan Inggris, kedua kemenangan Jepang atas Rusia, ketiga pertentangan kebudayaan Inggris dengan India, keempat munculnya kaum terpelajar, kelima masuknya paham-paham baru di India. Gerakan Gadi yaitu ada beberapa macam yaitu ahimsa atau anti kekerasan, kedua satyagraha atau tindakan kekerasan dengan penjajahan, ketiga harta atau mogok kerja, swedesi atau hidup dengan usaha sendiri. Masuk dari nasionalisme Turki yang menjadi latar belakang dari nasionalisme Turki ini yaitu tidak ada sultan yang kuat, kedua terdapat perpecahan dalam lingkungan istana, ketiga tentara Janisari yang semula mendukung kerajaan akhirnya memberontak, keempat banyak wilayah Turki yang memisahkan diri. Tokoh nasionalisme Turki yaitu Sultan Abdul Majid kedua, Revet Pasha, Kemal Pasha dan Ismet Pasha. Kita masuk ke nasionalisme Mesir yaitu yang menjadi latar belakang nasionalisme Mesir ada beberapa bagian yaitu adanya gerakan Wahabi, kedua adanya pengaruh revolusi Prancis, ketiga munculnya kaum intelektual yang berpaham modern, keempat adanya gerakan Pan Arab yang dirintis oleh Ahmed Setif Arslan yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Tokohnya yaitu tokoh nasionalisme Mesir yaitu Syed Zaki Pasha, Khedil Ismail Pasha dan Arabi Pasha. Sekian yang menjadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Terima kasih. Oke, pada teman-teman untuk baik, sekarang kita masuk pada waktu yang memproses briefing. Ya, kita hari ini tentang daripada kalau ibu bilang selamat pagi tepuk satu. Ya, kita coba dulu. Kalau tepuk satu, selamat pagi tepuk satu. Kemudian kalau selamat siang tepuk dua. Kalau misalnya selamat sore tepuk tiga. Kalau selamat malam tepuk satu. Tepuk tangan. Oke ya. Kita coba dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, konsentrasi dan fokus ya. Oke. Sekali lagi kita coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Baik, kita coba ya. Mulai. Kita akan mulai. Oke ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Fokus sekali lagi.
Oke, silakan. Satu aku sayang ibu. Apa saya kayak saya lagi kata 1, 2, 3 saya semua. Oke, silakan Oke, kita telah belajar tentang daripada perkembangan daripada nasionalisme di Asia dan Afrika, ya kan? Tadi sudah belajar tentang itu. Kalau itu tanya, apa yang menjadi latar belakang daripada munculnya atau latar belakang daripada pergerakan perkembangan gerakan daripada nasionalisme yang ada di India? Oke, silakan. Latar belakang yang ada di India adalah Myanmar yang pertama itu penderitaan rakyat akibat penjajahan Inggris, kemenangan Jepang bagi manusia, perkembangan kebudayaan di India, munculnya kampung pelajar dan masuknya paham-paham baru. Terima kasih. Oke. Kemudian siapa yang bisa yang tahu tentang daripada siapa tuh nasionalisme daripada Cina? Siapa? Tokoh nasionalisme Cina siapa? Oke, Bapak. Dr. Su Yat-sen dan Chiang Kai. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang Ibu ada tugas. Ada video. Oke, nanti kerjakan di rumah tentang daripada yang pertama. Soal tentang materi kita hari ini jelaskan nasionalisme. Cina. Kedua, jelaskan latar nasionalisme daripada India. Ketiga, jelaskan latar belakang nasionalisme daripada Turki dan Mesir. Oke. Nah, sekarang ada Ibu bagikan tentang daripada ada Ibu bagikan yang namanya refleksi ketika kita sudah belajar. Nanti bukan ujian dan bukan tidak berpengaruh dengan kamu. Jadi kamu jawab aja nanti dan setelah materi kita selesai nanti kembalikan ke Ibu. Oke ya, ini refleksi daripada hasil materi kita hari ini. Coba kamu nanti jawab ya. Nanti bisa dijawab nanti kalau sudah selesai materi kita bisa diputarkan kembali ya hasil refleksi daripada materi kita hari ini. Oke, sebagai tugas sudah, kemudian untuk materi kita selanjutnya nanti yaitu tentang kita akan mempelajari tentang daripada Perang Dunia Pertama. Kemudian sampai di sini materi kita hari ini. Semoga
Maka oke sampai di sini. Selamat pagi semuanya.